Ini materi pedagogi. Yang pertama, pembelajaran abad 21. Dalam pandangan paradigma positivistik, masyarakat berkembang secara linier seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri yang ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara berturut-turut, masyarakat berkembang dari masyarakat primitif, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian pada perkembangan lanjut menjadi masyarakat informasi. Situasi abad 21 sering kali diidentikan dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh kemunculan fenomena masyarakat digital. Meneruskan perkembangan masyarakat industri generasi pertama, sekarang ini abad ke-21 dan masa yang akan datang muncul apa yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Hannover Fire tahun 2011 yang ditandai revolusi digital. Revolusi industri gelombang keempat yang juga disebut industri 4.0 kini telah tiba. Industri 4.0 adalah tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya yang berpengaruh besar terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. Teknologi canggih tersebut termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, perdagangan elektronik, data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, hingga penggunaan robot. Bob Gordon dari Universitas Northwestern, seperti dikutip Paul Krugman tahun 2013, mencatat sebelumnya telah terjadi 3 revolusi industri. Pertama, ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750 sampai dengan 1830. Kedua, penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870 sampai dengan 1900-an. Ketiga, penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960 sampai sekarang. Versi lain mengatakan, revolusi ketiga dimulai pada 1969 melalui kemunculan teknologi informasi dan komunikasi, serta mesin otomasi. Dikutip dari Antoni Prasentiantono, Kompas 10 April 2018. Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat global juga berkembang sebagaimana alur linearistik tersebut. Setidaknya dari sudut pandang pemerintah sejak era Orde Baru. Akan tetapi pada kenyataannya, kondisi masyarakat Indonesia tidak sama dengan perkembangan pada masyarakat Barat yang pernah mengalami era pencerahan dan masyarakat industri. Perkembangan masyarakat Indonesia faktanya tidak secara linier, tetapi lebih berlangsung secara paralel. Artinya, ada masyarakat yang hingga fase perkembangannya sekarang masih menunjukkan masyarakat primitif. Ada yang masih agraris, ada yang sudah menunjukkan karakter sebagai masyarakat industrial, dan bahkan ada yang memang sudah masuk ke dalam era digital. Semuanya, kategori karakter masyarakat tersebut faktanya berkembang tidak secara linier, tetapi berlangsung secara paralel. Oleh karena itu, meskipun era digital sudah begitu marak yang ditandai oleh makin luasnya jangkauan internet, namun demikian ada juga masyarakat yang masih belum terjangkau internet, dan bahkan masih berupa wilayah blank spot. Kondisi seperti itu juga berimplikasi terhadap perkembangan pelayanan pendidikan, sehingga berkonsekuensi juga terhadap karakteristik guru dan siswanya. Meskipun sekarang ini kita semua sudah berada di dalam abad 21. Sekolah, guru, dan siswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet. Tetapi untuk daerah pedesaan masih ada juga yang belum terambah oleh fasilitas internet yang memadai. Dan bahkan ada pula wilayah yang sama sekali belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Akan tetapi pada abad 21 ini, masyarakat Indonesia memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang disebut era digital. Karena itu, apapun urusannya harus disesuaikan dengan kehadiran
sebuah era baru, yaitu era berbasis digital. Dengan ini, semua hal yang dimanfaatkan oleh masyarakat maka tidak lepas dari pemanfaatan teknologi digital dan jejaring sosial secara online sebagai basis produksi. Menurut Manuel Castell, kemunculan masyarakat informasional itu ditandai dengan 5 karakteristik dasar. Pertama, ada teknologi yang bertindak berdasarkan informasi. Kedua, karena informasi adalah bagian dari seluruh kegiatan manusia, teknologi itu mempunyai efek yang meresap atau melekat. Ketiga, semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh logika jaringan yang memungkinkan mereka memengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisasi-organisasi sosial. Keempat, teknologi baru sangat fleksibel. Hal ini memungkinkan mereka atau masyarakat beradaptasi dan berubah-ubah secara terus-menerus. Akhirnya, teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi sedang bergabung menjadi satu sistem yang sangat terintegrasi. Hal ini dikutip dari Ritzer tahun 2012, halaman 969. Lanjutnya, menurut Castell, sebenarnya sudah sejak dekade 1980-an muncul apa yang ia sebut dengan ekonomi informasional global baru yang semakin menggantungkan diri terhadap teknologi informasi, dan hal itu tentunya menguntungkan. Katanya, ia informasi informasional karena produktivitas dan daya saing unit-unit atau agen-agen di dalam ekonomi itu, entah itu firma-firma, region-region atau wilayah-wilayah yang tergantung secara fundamental pada kapasitas mereka untuk menghasilkan, memproses, dan menerapkan secara efisien informasi berbasis pengetahuan. Ia bersifat global karena ia mempunyai kapasitas untuk bekerja sebagai suatu unit di dalam waktu nyata pada suatu skala planeter. Begitu tugas Castell. Hal itu dimungkinkan untuk pertama kalinya oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Meneruskan konsep ruang mengalir itu, kemudian Scott Lush menganalisis kemunculan masyarakat informasional itu secara lebih mendalam, detail, dan canggih. Sama seperti Castell, Lush setuju dengan kemunculan dunia baru, yaitu masyarakat informasional yang meskipun merupakan kelanjutan dari kapitalisme lama, tetapi memiliki berbagai karakter yang berbeda dengan pendekatan kritis. Lush menganalisis kapitalisme informasional dengan berusaha memperluasnya terkait dengan filsafat, teori sosiologi, teori kebudayaan, baik klasik maupun kontemporer. Dalam bukunya Critique of Information tahun 2002, Lush memulai analisisnya dengan sejumlah pertanyaan mendasar. Seperti 1. Bagaimana ilmu sosial kritis, teori kritik, atau kritik dapat dimungkinkan dalam masyarakat informasi? 2. Apa yang terjadi dalam suatu era ketika kekuasaan tidak lagi sebuah ideologi sebagaimana era abad 19, tetapi sekarang kekuasaan adalah sebuah informasional dalam arti luas? Ketika era sebelumnya ideologi diperluas oleh ruang dan waktu, mengklaim universalitas dan berbentuk metanaratif, merupakan sistem kepercayaan dan menyediakan waktu untuk refleksi. Tetapi sekarang, di era informasional, ketika informasi itu berada dalam kemampatan ruang dan waktu, tidak mengklaim universal dan sekedar titik, sinyal, dan bahkan sekedar peristiwa dalam waktu, berlangsung sangat cepat, sekilas, hidup, dan terus berubah. Kehidupan dalam era informasi hampir tidak ada waktu untuk refleksi. Jadi, ketika ilmu sosial kritik hidup dan berkembang dalam era ideologi kritik, apa yang terjadi ketika ilmu sosial kritik hidup dalam era informasional kritik?
Dapatkah pemikiran kritis beroperasi dalam era informasi ini? Meskipun Lush ada kalanya merujuk pada Castells, tetapi dalam mendefinisikan informasi sedikit berbeda. Ia mengaku, saya akan memahami masyarakat informasi berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Bell, Touraine, dan Castells, yang fokus pada kualitas karakter utama informasi itu sendiri. Tetapi menurut Lush, informasi harus dipahami secara tajam dalam kontradiksinya dengan yang lain. Kategori sosiokultural awal yaitu sebagai monumen naratif dan wacana atau institusi diskursus. Karakter utama informasi adalah aliran, tidak melekat, kemampatan spasial, kemampatan temporal, hubungan-hubungan real time, dan seterusnya. Informasi tidaklah secara eksklusif, tetapi sebagian besar dalam kaitan ini bahwa kita hidup dalam era informasi. Sebagian orang menyebut kita hidup dalam zaman modern, kata Giddens. Sementara yang lain menyebutnya sebagai zaman postmodern, seperti Harvey. Tetapi konsep tersebut menurut Lush juga tidak berbentuk informasi, tidak. Lush memahami masyarakat informasi berbeda dengan apa yang sering dirumuskan oleh kalangan sosiolog. Masyarakat informasi sering dipahami dalam istilah produksi pengetahuan intensif dan post-industrial di mana barang dan layanan diproduksi. Kunci untuk memahami ini adalah apa yang diproduksi dalam produk informasi. Itu bukanlah barang-barang atau layanan atau dalam bentuk hal-hal yang berwujud benda-benda, tetapi di dalam layanan kekayaan informasi. Lebih kurang adalah potongan informasi yang terkadang di luar kontrol kita. Produksi informasi meliputi terutama dalam pentingnya kemampatan. Sebagaimana diktum McLuhan, medium adalah pesan dalam pengertian bahwa media adalah paradigma medium era informasi. Hanya saja jika dahulu medium dominan dengan naratif, lirik puisi, wacana, lukisan, lagu-lagu dan seterusnya. Tetapi sekarang pesan itu adalah sebuah pesan atau dalam tanda petik komunikasi media yang sekarang seperti lebih kepada bentuk potongan-potongan. Media telah dimampatkan. Lush mengingatkan bahwa informasi itu sendiri bersifat statis. Komunikasilah yang membuat informasi menjadi dinamik, kuat, dan menjadi sumber energi. Mirip dengan Habermas, Lush yakin bahwa komunikasi itulah yang sekarang menjadi basis kehidupan sosial kontemporer. Karena itu ia menjadikan komunikasi sebagai unit dasar analisisnya, bukan informasi. Lush kemudian melangkah lebih jauh dengan mengembangkan konsep di seputar isu perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Ketika teknologi, komunikasi, dan informasi itu sendiri sering diposisikan sebagai entitas tersendiri yang berbeda dengan karakter-karakter masyarakat sebelumnya dengan titik berat pada produksi industrial, maka Lush menjelaskan bahwa dalam kategori era teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri telah berkembang dengan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa telah terjadi dua generasi dalam perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Generasi pertama, perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi secara fundamental adalah informasional. Dengan sektor kuncinya adalah semikonduktor, software atau sistem operasi dan aplikasi, dan komputer. Akan tetapi generasi kedua, ekonomi baru adalah komunikasional. Karena itu sentralitasnya adalah internet dan sektor jaringan. Itulah sebabnya menurut Lush, Cisco System yang membuat sarana jalan sebagai pipa komunikasi internet yang menjadi kapitalisme pasar lebih tinggi daripada informasional. Microsoft, contohnya. Inilah yang dikenal dengan pasangnya media baru atau new media.
Dalam pada itu, konten dan komunikasi adalah sepenting kode, bukan berbasis pada sektor kode informasi. Jika teknologi komunikasi dan informasi generasi pertama sangat erat berurusan dengan lembah Silokan California, maka generasi kedua teknologi informasi dan komunikasi bukan perkara yang segar, bersih, dan semi-desa lembah Silokan, tetapi berurusan dengan sesuatu yang lebih kotor dan urban, dalam tanda petik Silicon Allies. Silicon Allies telah menjadi multimedia baru seperti CD-ROM, permainan komputer, kata Allen dan Scott tahun 2000. Mereka adalah multimedia konvergensi teknologi informasi dengan media. Sikap LAS terhadap topik diskusi tersebut tetap menegaskan bahwa unit dasar analisisnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah pertanyaan soal kultur jarak jauh. Dalam masa industri dulu, hubungan-hubungan sosial diletakkan pada suatu tempat dengan prinsip kedekatan. Dan hubungan sosial pada saat yang sama sekaligus adalah ikatan sosial. Akan tetapi sekarang, dalam era informasional, hubungan sosial dipindahkan oleh komunikasi. Komunikasi adalah intens, dalam durasi pendek. Komunikasi memecah naratif menjadi singkat, menjadi pesan-pesan yang pendek dan ringkas. Jika hubungan sosial lama menempatkan tempat dengan prinsip kedekatan, ikatan komunikasional adalah meletakkan tempat pada jarak jauh. Jadi, komunikasi adalah tentang kebudayaan, bukan kedekatan, yaitu kebudayaan jarak jauh. Culture at a distance meliputi baik komunikasi yang datang dari jauh maupun orang datang dari jauh agar bertemu secara tatap muka. Dalam kutipan Boden and Molot tahun 1994, intensitas, keringkasan, dan ketidakhadiran kontinuitas naratif adalah prinsip tata kelola komunikasi di zaman ini. Simmel tahun 1971 dan Sennett 1998. Suatu komunikasi dan aliran diletakkan pada panggung pusat daripada aturan sosial dan lembaga atau struktur sosial. Sosiologi berargumen lebih progresif lagi, yaitu bahwa sekarang ini secara umum telah muncul yang namanya fenomena mediologi. Oleh karena itu, sekarang ini di berbagai universitas terkemuka di dunia telah mengenalkan dan mengajarkan tentang sosiologi media. Khususnya sekarang ini telah muncul apa yang dikenal sebagai logika mediologi. Mediologi akan mengharuskan bekerja dengan logika media dan komunikasi. Jika sosiologi Durkheimian mengenalkan konsep anomi untuk menjelaskan perubahan dari feodalisme ke kapitalisme, pabrik, sekarang mediologi berbicara anomi post-industri aliran-aliran. Sosiologi setuju dengan reteritorialisasi sosial, institusi modern, dan struktur masyarakat industri. Mediologi berbicara reteritorialisasi masyarakat jaringan yang datang dari pengerasan aliran-aliran. Maka pada saat yang sama sekarang muncul fenomena ekonomi tanda dan ruang. Begitulah menurut Lasch, dalam masyarakat kapitalisme lanjut, komunikasi adalah kunci. Pergeseran dari logika struktur ke logika arus yang dimungkinkan oleh jangkauan hubungan yang dibawa oleh outsourcing atau sumber dari luar pada umumnya. Dan outsourcing atau sumber dari luar ini adalah reteritorialisasi. Misalnya perusahaan-perusahaan menjadi lebih bisa dikerjakan dari rumah. Bahkan kemudian ada perusahaan membolehkan kerja lembur per minggu dari rumah. Jika tidak tergantung pada tempat atau ruang pabrik. Jadi, pada zaman tata informasi dan komunikasi global, semuanya serba outsourcing. Baik kerja di sebuah firma, dalam keluarga, negara, dan bahkan juga pada bidang seni. Karena itu, bisa juga refleksivitas di outsource atau di sumber luarkan dan dieksternalisasi. Sekarang ini juga ada pergeseran dari akumulasi ke sirkulasi. Namun demikian juga
muncul apa yang disebut dengan hegemoni sirkulasi, di mana sirkulasi modal uang dipisahkan dari bagian akumulasi modal.